Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah rahman wa rahimakumullah jami'an. Allah perjumpakan kita di malam hari ini untuk bisa duduk bersimpuh mendengarkan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materi kita pada kali ini masih terkait dengan materi kajian Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Kita dipilihkan judul ya sebagaimana yang diminati oleh jamaah masjid. Ya. Judulnya apa? Yaitu mengidamkan anak sesuai juga jenis kelamin juga, idaman. Ya, terapi kesuburan sekaligus apa? Idaman jenis kelamin. Ada mungkin punya anak, masya Allah, jamaah di sini banyak punya anak perempuan rata-rata. Abul banat, ya. Dan sedikit dari laki-laki. Ini tanda-tanda hari kiamat nih. Nah, yang lahir banyak perempuan, cewek-cewek, yang lahir jenis kelamin wanita, ya. Dan kenyataan terjadi. Dan yang lebih cepat meninggal, dicabut oleh Allah, nyawanya adalah jenis kelamin laki-laki. Sudah dekat hari kiamat. Menurut WHO sekarang ya setelah terjadinya COVID ya perbandingan laki dan perempuan sudah 1:40. Itu penelitian WHO. Nah, makanya juga dalam hadis riwayat Imam Muslim di antara tanda-tanda jumlah wanita lebih banyak ketika munculnya Dajjal ya perbandingannya 1:40. Dalam riwayat 1:50. Sekarang sudah 1:40. Terkait dengan rizki berupa anak, ya, itu semua adalah termasuk rahasia Allah. Termasuk juga jenis kelamin, ya, termasuk rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada alat yang dikenal dengan ultrasonografi, nggak menjamin. Pertama alat dan alat beda-beda. Kedua, keterampilan mendiagnosa juga beda-beda. Kalaupun alatnya Masya Allah akurat, ya dokter radiologinya yang membaca akurat, tapi kalau Allah berkehendak, Allah bisa jadi rubah jenis kelamin. Nah, maka dari itu semua tetap rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala ya telah berfirman, Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah ilmu sa'ah tentang hari kiamat. Di sisinya tentang hari kiamat, kapan hari kiamat itu, dan Allah lah yang menurunkan hujan. Ya, Allah lah yang menurunkan hujan. Mau ada pawang, nggak ada pawang, tetap Allah yang menurunkan hujan. Kalau ada pawang pas nggak hujan, bukan pawangnya sukses. Tapi kebetulan Allah tidak menurunkan hujan. Ya, dan itu fitnah bagi pawang, merasa ialah yang melakukan sebab tidak turunnya hujan. Ya, dan hujan nggak turun karena kesyirikan mereka. Nah, enggak Allah jadikan rahmat bagi mereka. Dan Allah lah dia yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Ini syahidnya. Allah mengetahui apa di dalam rahim. Naam, termasuk ya alat reproduksinya, termasuk rahim itu sendiri. Ya Allah yang mengetahui, termasuk janinnya, prosesnya ketika sperma berkumpul kemudian jadi zigot, jadi embrio, nempel di rahim, gimana prosesnya sampai dimasukkannya ruh, sampai dia siap dikeluarkan dari perut ibu. Maka Allah lah yang
mengetahui. Dan ayat ini dari surat Luqman ayat 34 ini ya juga didukung dengan hadis Nabi SAW dari Ibnu Umar yang mana Rasulullah telah bersabda, mafatihul ghaibi khams la ya'lamuhunna illallah ta'ala, bahwasanya pintu-pintu gaib itu ada 5 yang tidak diketahui pintu ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? La ya'lamu mata taqumus sa'a illallah. Gak ada yang tahu kapan ditegakkan hari kiamat kecuali Allah. Ya, gak usah dihitung 1500 tahun berarti sebentar lagi kiamat. Ya, hitung-hitungan. Nah. Wah, ini mutlak di sisi Allah. Wala ya'lamu ma taghidhu al-arham illallah. Ya. Dan misteri rahim ya yang tahu ya Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di dalam rahim ya. Dan wala ya'lamu ma fi ghad illallah. Kita nggak tahu besok yang terjadi apa kecuali Allah lah yang tahu. Wala ta'lamu nafsun bi ayyi ardin tamut illallah. Dan tidak ada yang tahu jiwa ini, salah satu dari kita, di mana kita akan wafat, di mana kita akan meninggal. Wala ya'lamu mata yanzilul ghaith illallah. Dan nggak ada yang tahu ya hujan itu turun kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti kaum-kaum sebelumnya, ya, kaum 'Ad, kaum Tsamud di masa silam, ya, di antara mereka melihat awan yang tebal, dipikir sebentar lagi hujan turun, lama nggak hujan. Ternyata ya awan tersebut membawa angin yang sangat kencang sampai mereka terhempas. Ternyata itu azab, ya. Bukanlah rahmah berupa hujan. Nah, warahmatullahi. Pertama, ketika ada orang yang punya masalah, di antaranya mandul, itu semua atas izin Allah. Tapi ada sebabnya. Kenapa mandul? Ya, kenapa nggak subur? Ya. Kedua, ada orang yang selepas punya anak, setelah itu sekian tahun, ya, tahunan dia lama kosong, nggak punya anak. Itu juga ada sebabnya, dan semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik mungkin ada yang karena pola makan, ya. Baik mungkin ada yang kena radiasi, ya. Baik mungkin ada yang karena seperti setelah menggunakan alat KB, ya, kontrasepsi. Baik ada yang dengan sekian banyak hal, tentunya itu semua sebab. Dan kita hakikatnya untuk mengatasi satu masalah, ya, carilah sebabnya. Jika sebabnya karena kontrasepsi, udah hentikan kontrasepsinya. Kemudian apa? Perbaiki pola makan setelah hormon kacau menggunakan kontrasepsi. Contoh. Ya, karena respon kontrasepsi beda-beda. Antara wanita dan wanita yang lainnya beda-beda. Ada yang murni karena makanan. Dari sebelum nikah, kemudian nikah, makannya masih ngaco. Ah, ini ternyata akumulasi makanan dia yang jorki, ya, jorok sekali ini. Ya, ini perlu diterapi, perlu diobatin. Jika karena radiasi, berarti apa? Hindari tempat-tempat yang radiasi, ya, berradiasi sehingga berdampak kepada kemandulan. Maka apa? Ambil sebab berikutnya, nih, pola makan ini untuk kemudian membenahi lagi hormon, ya, dan juga alat reproduksi misalnya. Jikalau sebabnya seperti karena apa? Karena menggunakan pakaian panas ketat, itu sebabnya, ya udah, karena membunuh sperma bagi laki-laki, ya dijauhin. Nah, maka yang paling penting adalah mengobati sebab, ya, mengobati sebab. Perlu dipahami bahwasanya masalah kemandulan ini itu adalah masalah yang nggak terlepas atas izin Allah dan kemudian sebab, ya. Dan kita perlu yakin yang pertama, likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Termasuk setiap gangguan masalah kesehatan, termasuk kemandulan, pasti ada sebabnya dan pasti ada obatnya. Dan obatnya nggak perlu jauh-jauh dan nggak perlu mahal-mahal. Tanpa harus inseminasi, Anda bisa, ya. Tanpa harus Anda pergi ke luar negeri dengan teknologi
bayi tabung misalnya, Anda juga bisa. Nah, kemudian yang perlu difahami yaitu isabatu dawaidda, perlu obat yang cocok. Perlu obat yang cocok. Kalau ternyata terapi selama ini nggak sukses, berarti ada yang nggak cocok. Nah, sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, ya, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan alimahum, dalam riwayat wa idza wafaqa dawa'udda dari biidznillah. Allah nggak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Kalau obat itu cocok dengan penyakit, akan sembuh dengan izin Allah. Artinya apa? Kita butuh ilmu. Ya. Kita butuh ilmu. Dari Allah turunkan penyakit, Allah jadikan obat. Berarti ada ilmunya untuk tahu apa yang cocok dari penyakit ini. Kalau mandul apa yang cocok, kita harus tahu. Kalau sudah cocok, bari biidznillah, akan sirna kasus mandul tersebut. Ya, kasus ketidaksuburan. Nah, kemudian anjuran sekian banyak hadis dari Rasulullah SAW untuk apa? Untuk berobat, untuk berobat. Kalau nggak punya anak, cari sebab berobat dan jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini rezeki Allah berupa anak. Ya, sebab-sebab, ambil sebab dengan apa? Banyak infak, banyak sedekah. Ya, ambil sebab dengan apa? Pola makan dibenerin. Ambil sebab dengan apa? Ini disebutkan Ibnu Qayyim di antaranya, kalau pengen punya anak dan sperma berkualitas, jangan terlalu sering hubungan intim. Hubungan intim ketika sedang memuncaknya syahwat, ketika otak sudah mendidih, panas, pening, ya, kepala atas bawah, barakallahu fikum, ya, akramakumullah. Saat itu datengin pasangan Anda. Saat itulah sperma lebih berkualitas. Ya, kalau jadikan rutinitas tiap hari, encer, sering tapi nggak berkualitas. Lebih baik jarang tapi berkualitas kalau untuk promil. Ya, kalau untuk promil. Nah, kemudian termasuk salah satu faktor al-ilaj itu apa? Bitawakkul, dengan tawakal. Termasuk salah satu pengobatan dengan tawakal. Termasuk ibadah qalbiyah, ibadah hati. Tawakal punya 3 syarat. Pertama, i'timad 'ala Allah. Sandarin hati kita kepada Allah, Allah lah yang beri rezeki berupa anak. Jangan sandarin hati kita kepada dokter oksigen. Jangan sandarin hati kita kepada para terapis, para herbalis. Jangan sandarin hati kita kepada apapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma siwallah fa huwa alam. Segala sesuatu yang di luar Allah maka itu makhluk, termasuk alam. Sandarin hati kita pada yang menciptakan alam, pada yang menciptakan makhluk, pada yang memberi rizki, pada yang menciptakan janin, pada yang mengirimkan ruh dengan ditiupkan ruh tersebut. Nah, maka kembali kepada apa? Sadarin hati kita kepada Allah. Kemudian apa? Al-iman bi asma'i wa sifatih. Ini syarat tawakal yang kedua. Beriman dengan nama Allah dan sifat Allah. Termasuk sifat nama dan sifat Allah Ar-Razzaq. Ya, Ar-Razzaq. Ya, dia ini yang memberi rezeki, termasuk berupa anak. Ya, jangan minta kepada kuburan. Di daerah Hadramaut di Yaman, orang kalau nggak punya anak pergi ke kuburan, kuburannya wali, ya, di dalam kubah antri ini ribuan orang. Kemudian masuk satu demi satu ke kuburan, permisi, wanita nggak punya anak, kalau bahasa Jawanya ngangkang. Ini kuburan paha satu kanan, paha kiri di sini. Dibiarin nggak pakai permisi, akramakumullah, celana dalam. Kemudian pasirnya, debunya dimasukkan ke kemaluannya. Ijlibli al-aulad ya wali Allah. Datangkan kepadaku anak, rizki berupa anak ya wali Allah. Ini menyelisih akal. Nah, coba Tibun Nabawi masuk pelajaran akidah dan tauhid. Kemudian syarat tawakal yang ketiga adalah al-ittikhad bil asbab, ngambil sebab. Mau ngambil sebab, konsultasi dengan dokter oksigen sebagai perantara sebab, mau konsultasi dengan herbalis, mau konsultasi dengan terapis apapun, yang penting jauh dari kesyirikan, jauh dari perkara yang diharamkan, sah-sah saja. Itu seni pengobatan. Nih, 3 hal perlu diperhatikan. Ya, terkait sehat dan sakit, ada 4 hal yang nggak bisa lepas darinya. Pertama apa? Al-marad. Al-marad itu jenis penyakitnya atau masalah kesehatannya. Apa? Dalam hal ini masalahnya mandul, nggak punya anak.
Atau sudah punya anak tapi lama nggak punya anak-anak lagi. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-marid. Al-marid yaitu orangnya. Perlu dilihat ada apa dengan orangnya. Apa kebiasaan yang dilakukan oleh orangnya. Ya. Apa yang membuat dia mandul. Perlu ditelaah. Yang ketiga adalah asyifa. Asyifa itu apa? Obat untuk kesembuhan. Perantaranya apa obatnya? Ya. Dan keempat adalah asyafi. Asyafi huwallah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ya, sebagaimana disebutkan Allah tentang Nabi Ibrahim. Jika aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Ini rahmatullah jami'an. Fa termasuk al-ilaj min tawakkul. Berobat termasuk salah satu wujud dari tawakal. Ya, kalau lama mandul, nggak punya anak, nggak subur-subur, udah saya tawakal sama Allah, tapi nggak ngambil sebab. Ini namanya tawakal yang cacat. Ini namanya dalam bahasa Arab bukan tawakal, tapi namanya tawakul. Pasrah tapi tanpa ngambil sebab. Ya, tawakal yang cacat. Kenapa? Kita harus imani bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan apa? Sebab. Ya. Dengan sebab yang merupakan hikmah dari Allah untuk kita mencari sebab tersebut. Barang siapa menafikan sebab, berarti dia telah mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan orang mandul ya jadi subur ada sebabnya. Allah jadikan orang mandul tetap mandul nggak subur-subur ya ada sebabnya. Allah jadikan orang sebelumnya sehat kemudian mandul ya apa? Ada sebabnya. Orang yang subur, Masya Allah, anaknya banyak, istrinya banyak. Nah, semua ada perantara sebabnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, termasuk ad-dawa, obat itu termasuk bagian dari takdir. Kita berobat juga merupakan bagian takdir. Kita sakit juga merupakan bagian takdir. Tapi apa? Sekali lagi, kita punya andil sebab dong. Nah, seperti kisahnya Umar bin Khattab ketika ada seorang lelaki yang dia berhujjah dengan perbuatan maksiat dia ya atas takdir Allah. Saya berbuat maksiat ini Allah sudah catat. Allah lah yang menjadikan saya berbuat maksiat. Karena takdir Allah. Umar langsung ngambil pelepah kurma dipukul tuh laki-laki. Bobrak. Ya. Kenapa kamu pukul saya? Saya pukul kamu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Anda sehat jadi nggak subur karena ada sebab. Nah, ada andil sebab di sini. Nah, barakallahu fikum. Sebab macam-macam. Bisa jadi nggak subur yang kita sebutkan tadi. Imma karena radiasi, karena pola makan, karena apa lagi tadi? Sebutin. Nah, apa lagi tadi? Radiasi, kemudian pola makan tidak benar. Kemudian apa? Ya, juga bisa karena diantaranya sebab non medis karena sihir. Jika sebabnya sihir, maka yang diobatin ya dengan cara-cara yang cocok. Kalau sebabnya sihir ya caranya ruqyah. Caranya ruqyah. Karena ada sebagian wanita pernah datang ke kami, setelah malam pertama perutnya langsung besar sampai 2 tahun dan nggak hamil-hamil. Ya, ternyata apa? Mantannya yang nyihir dia. Dan ini terjadi. Nah, juga demikian ya, ketika hubungan intim diajarin sampai doanya oleh Nabi SAW. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Nggak boleh hubungan intim di kamar mandi, nggak boleh. Nah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kata Nabi SAW, barang siapa hubungan intim baca doa ini, lam yadurrahu asyaitan. Maka apa? Setan gak akan membahayakan janin. Barang siapa baca doa ini. Ya, istrinya tanya, Mas sudah baca belum tadi? Bismillah awwalahu akhirahu. Memangnya lagi makan. Gak diajarin kalau lupa dari ini. Nah, kata para ulama, kalau hubungan intim lupa baca doa ini, setan akan ikut mendatangi pasangan Anda, merasakan nikmatnya hubungan intim. Nah, diajarin coba. Kata Rasulullah tadi, kalau barang siapa baca doa ini, maka janin gak akan diganggu oleh syaitan ketika lahir. Setan gak ganggu dia.
Kemudian ada yang mentakwilkan hadis ini, ya artinya apa? Kalau baca doa ini dan anak itu lahir, setan nggak akan menyesatkan dia selama hidup di dunia. Subhanallah, semua diajar dengan Nabi SAW, sangat indah. Nah, makanya penting segala sesuatu yang dimulai dengan Bismillah, Bismillah itu jangan dijadikan rutinitas. Ya, jangan jadikan rutinitas. Tadi baca doa hubungan intim apa? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Penting. Namanya Bismillah, ba itu apa? Lil isti'anah. Minta tolong sama Allah. Ya Allah, saya minta tolong. Itu penting. Biar setan nggak apa? Nggak mengganggu kita. Sama ketika makan, baca Bismillah. Bismillahi akul. Bismillah. Cukup Bismillah, nggak perlu Bismillahirrahmanirrahim. Juga apalagi jangan pakai Allahumma barik lana fima razaqtana. Enggak, cukup Bismillah. Ini masih asing di tengah kaum muslimin ketika dibilang bukan ini doanya, bukan Allahumma barik lana fima razaqtana, nanti dibilang aliran baru apalagi. Bukan. Yang benar cukup Bismillah. Ya. Ternyata sebagian para ahli laborat, ya, kemudian para ulama juga neliti, orang yang makan baca Bismillah sama nggak baca Bismillah sudah beda hasil makanan yang masuk. Itu ajaibnya. Nah, keberkahan di sini juga, berkah kesehatan, berkah dapat pahala. Coba, ya, makanan yang masuk lebih nyaman dan jauh dari bakteri dengan izin Allah. Ini nggak main-main. Baca Bismillah jangan di ujung lisan, ambil dari dalam hati dengan nama Allah. Ya, saya minta tolong, isti'anah, itu penting. Termasuk hubungan intim tadi juga gitu. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Itu penting. Nah, dan sebagian para ulama khilaf apakah suami istri yang baca, apakah suami aja. Wallahu a'lam, yang lebih kuat yang baca hanya suami. Nah, istri hanya ngingetin, udah baca belum mas, gitu kan. Nah, karena subhanallah di zaman kakek nenek kita, ya, sebagian jin menyamar menjadi suami. Suaminya safar, jin keluar dari pohon. Ini bukan film, ini beneran. Ya. Keluar dari pohon, nyamar jadi suami. Dan dia kalau nyamar jadi suami, berarti dia masuk ke alam manusia. Jin itu bisa dipegang, bisa disentuh, dan bisa hubungan intim. Makanya ketika jin menampakkan wujudnya menjadi makhluk, dia bisa dipukul, bisa dibunuh, bisa dirantai, bisa diikat. Karena dia sudah beresiko masuk ke alam manusia. Oleh karena itu mereka bisa melakukan hubungan intim sama manusia. Nah, apalagi kebiasaan suami nggak baca doa, jinnya enak banget. Ya, keluar masuk. Ya, masuk rumah aja diajarin doa. Bismillah, assalamualaikum. Apa kata syaitan? Kata mereka, celaka. Malam ini nggak dapat makan malam, nggak dapat tempat tidur. Coba. Nah, kalau nggak ada orang sama sekali, Bismillah, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya, oh itu semua bikin mereka itu apa? Menjauh dari kita. Rahimahumullah jami'an, maka berobat termasuk bagian dari takdir, termasuk kasus mandul, ya, sekian tahun nggak punya anak atau sudah punya anak tapi pengen punya anak lagi, atau pengen yang tadinya anaknya perempuan semua pengen laki-laki. Ini termasuk al-ilaj, bagian dari qadar. Ambil sebab. Di sini kita akan sebutkan bagian-bagian untuk mengambil sebab. Pertama apa? Yang mandul, bagaimana biar subur. Yang kedua apa? Jenis kelamin yang Anda idam-idamkan. Nah, kita permisi ya. Ana di sini belum membahas masalah bencong, waria, ya. Nah, jangan tanya Ana ya. Kita ini bahas yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian hermaprodit juga saya nggak bahas. Ya. Subhanallah, ini termasuk apa? Keanehan-keanehan. Dan biasanya Ibnu Qayyim membahas dalam Al-Bidayah, Ibnu Katsir membahas dalam Al-Bidayah wan Nihayah kejadian-kejadian aneh. Ya, seperti orang yang kepalanya dua terjadi. Ya, seperti kasus-kasus aneh itu ada dan dibahas dalam pembahasan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Tapi kita bahas yang normal-normal aja. Karena untuk membahas yang abnormal butuh waktu lain. Ya, karena waktu yang sempit, singkat, sekarang kita bahas. Ya, penyebab mandul tadi sudah kita sebutkan. Sekian banyak sebab. Ya, ada sebab yang kita ketahui, ada yang nggak kita ketahui. Nah, yang jelas atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik kasusnya sebabnya medis atau non medis. Medis dari seperti apa? Menggunakan kontrasepsi, misalkan. Medis seperti apa? Kasus dari sisi apa? Pola makan nggak benar sehingga hormon kacau
Dari sisi medis seperti apa? Karena radiasi. Dari sisi medis apa? Seperti sperma yang banyak yang mati, nggak sehat, ya. Karena mungkin bisa jadi celana dalam terlalu ketat, pekerjaan yang berat di bawah terik matahari, ya ternyata pengaruh, ya. Dan sekian banyak sebab yang lainnya, nggak perlu kita perinci lebih dalam. Juga sebab non medis bisa jadi karena kasus jin. Imma kesurupan, imma kena sihir, imma kena ain. Ya, imma kena ain, ya, dari pandangan mata yang berbahaya. Ingat, untuk ain bisa terlempar itu nggak membutuhkan hasad. Cukup orang kagum saja, orang bisa sesuatu yang dilihat, baik benda mati atau makhluk hidup bisa kena ain. Nggak harus yang melempar ain itu orang muslim saja. Orang kafir juga bisa melempar ain. Bahkan hewan juga bisa melempar ain. Tapi bukan kambing, ya. Disebutkan seperti apa? Ular, ya, melempar pandangan yang berbahaya. Ular yang kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya, yang disebutkan Nabi yaitu al-abtar, uqtulu al-hayyat, bunuhlah ular-ular, waqtulu al-abtar, dan bunuhlah ular al-abtar. Ular yang buntung, panjangnya ditafsirkan para ulama, ditakwilkan sejengkal, warnanya kebiruan. Ya, yang satu lagi ular datufyaten, ya, yaitu ular yang punya 2 garis putih di punggungnya. 2 ular ini kata Rasulullah yutmisani al-absar wa yuskitani al-habal. Ya, bisa menggugurkan ibu yang hamil, janin digugurin gara-gara ular ini ngelihat, bisa juga membutakan mata. Coba, ini ular juga bisa ngelempar pandangan yang bahaya. 2 jenis ular ini sangat mematikan. Kecil tapi mematikan. Nah, ular ini disebutkan oleh para ulama, ada yang mengatakan kalau ular ini gigit baru bisa membutakan mata dan gugurin janin. Ada yang mengatakan pendapat kedua, karena wujud ular ini sangat mengerikan walaupun kecil, saking kagetnya sehingga mata buta dan janin gugur. Ya, pendapat ketiga yang paling benar adalah walaupun tidak menggigit, walaupun wujudnya tidak begitu mengerikan, cukup ular ini kalau melihat orang tersebut bisa membutakan mata dan bisa menggugurkan janin. Ini rahmatullah jami'an. Sekarang kita perlu lihat, ya, bahwasanya konsep yang pertama, apa sebenarnya yang membentuk darah? Apa sebenarnya yang membentuk darah? Disebutkan oleh As-Suyuti rahimallahu dalam kitabnya Tibbun Nabawi, bahwasanya yang membentuk darah itu yang membentuk sperma adalah darah. Yang membentuk mani laki, mani perempuan adalah darah. Ya. Berarti apa? Sperma dan ovum sehat enggaknya mani laki dan mani perempuan adalah apa? Darah. Karena itu faktor pembentuknya. Termasuk disebutkan yang membentuk organ juga darah. Ya. Yang membentuk organ juga darah. Berarti apa? Kalau darah itu enggak sehat, sperma dan ovum enggak akan sehat. Ya. Karena apa? Kita ulang, penyebab kemandulan ada 2 sebab besar. Dari sisi medis, bukan non medis, bukan sihir. Ya, sihir ini subhanallah bisa ngacaukan organ tubuh kita. Kita ngomong masalah medis. Medisnya jika karena ini, karena ada 2 faktor terbesar. Pertama adalah hormon yang kacau. Hormonnya kacau. Perempuan FSH terlalu tinggi sehingga ovumnya banyak yang mati. LH, kayak progesteron, estrogen kacau. Laki-lakinya testosteron. Ya, ada laki-laki yang hormon kewanitaannya lebih tinggi. Ini kan aneh. Nah, ini hormon kacau karena apa? Di antaranya penyebab terbesarnya adalah pola makan. Pola makan. Penyebab kedua adalah karena D-dimer terlalu tinggi, darah terlalu kental. Darah kental, ya, kental darah tinggi bisa karena unsur darah yang nggak baik, ya, banyak darah kotornya dan lain sebagainya, sehingga apa? Untuk disuplai di organ kesuburan nih, ya, nggak sehat, sehingga apa? Sperma dan ovum ikut nggak sehat, ya, spermanya letoy, loyo, kakinya 2, jalannya hanya 5 km per jam, ya kan? Kecil, ya kan? Wah, juga lembek, cepat mati. Ini akhirnya apa? Gak sehat, ya, gak sehat. Makanya, subhanallah,
Allah jadikan ya darah ini sebagai apa? Unsur utama terbentuknya apa? Sperma dan ovum yang sehat. Ya. Bagaimana sih sebenarnya sperma itu seperti apa? Ya. Sperma itu seperti apa? Bagaimana dengan ovum juga? Ya. Bagaimana maninya laki-laki dan bagaimana maninya perempuan? Ini ternyata dibahas dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang disebutkan oleh As-Suyuti dalam Tibbun Nabawi, ya, dinukilkan dalam Dalail An-Nubuwah dari Abi Dhubyan, ya, bahwasanya waktu itu para sahabat ketika dalam safar bersama Rasulullah SAW berjumpa dengan segerombolan orang Yahudi. Berjumpa dengan segerombolan orang Yahudi dan mereka berkata, "Ya Abul Qasim." Ya Abul Qasim, ya, kunyahnya Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad punya 3 anak laki-laki, siapa namanya? Qasim, Ibrahim, satu lagi Abdullah. Nah, dan ada yang berpendapat Abul Qasim nggak boleh untuk kunyahnya kita dari hadis Nabi. Jangan beri kunyah dengan kunyahku. Ya, ada yang mengatakan boleh memberi kunyah sebagai Abul Qasim setelah Nabi wafat. Tapi paling baik keumuman larangan apa? Jangan kasih nama kita kunyah dengan Abul Qasim. Ya, karena itu kekhususan Nabi Muhammad. Ya Abul Qasim, inni as'aluka an mas'alatin la ya'lamuha illa Nabi. Ya Abul Qasim, aku mau tanya kepadamu satu masalah yang masalah ini nggak ada yang tahu kecuali Nabi, kecuali dia adalah seorang Nabi, karena dia ingin ngetes benar nggak ini Nabi. Ini pertanyaan untuk ngetes Nabi apa bukan Nabi, dia Nabi Muhammad nih. Kemudian min ayyi al-ma'aini yakunu al-walad, dari 2 air ini, ya, dari salah satu dari 2 air ini mana yang akan menjadi anak, ya, maka yang akan menjadi anak. Kemudian Rasulullah SAW terdiam, ya, seolah-olah apa? Seolah-olah Rasulullah nggak ditanya, seolah-olah Rasulullah nggak ada pertanyaan nyampe kepada Rasulullah, terdiam. Dan biasanya wahyu turun seperti ini. Ya, thumma arafna annahu tubayyinu lahu. Kemudian setelah itu baru Rasulullah jelaskan kepada laki-laki ini. Kemudian Rasulullah berkata, amma nutfatu ar-rajuli fabaydha ghalidhah. Adapun cairannya laki-laki, maninya laki-laki itu apa? Itu warnanya putih dan kental. Ini berarti kriteria sperma yang sehat. Putih dan kental. Kalau antum punya sperma warnanya kemerahan, berarti nggak beres. Ya, atau warnanya kuning banget, berarti nggak beres. Ya, atau warnanya hijau, wah enak beres. Lumutan. Nah, wah subhanallah. Dan kemudian apa? Kental. Ya, keluar dari kental berarti apa? Terlalu encer. Terlalu encer. Nah, terlalu encer berarti nggak beres. Yang benar standarnya adalah putih dan kental. Putih dan kental. Kemudian dilanjutkan Nabi apa? Faminha al-idham wal asab. Dari sperma laki-laki inilah nanti akan jadi apa? Tulang dan saraf. Dan saraf ini termasuk apa? Alat gerak aktif menurut ilmu kedokteran modern. Ya, karena dia yang menggerakkan. Makanya kalau antum nikah, ya, punya anak, siapa yang menjadi pencari nafkah? Suami. Makanya sejak jadi sperma, dia sudah jadi calon apa? Tulang dan saraf. Gak heran antum jadi tulang punggungnya keluarga antum. Ya kan? Udah dari sperma jadi calon tulang. Ya. Maka tulang punggung keluarga ya laki-laki ini. Ya. Istri di rumah aja, karirnya istri ya di rumah. Merawat anak, jaga rumah, melayani suami itu. Ya. Nah, itu fitrahnya. Makanya Allah berfirman, waqarna fi buyutikun. Wahai kaum wanita, Anda ini itu aslinya, hukum asalnya tinggal di rumah Anda. Tinggal di rumah Anda, itu penting. Ya. Ini ya asalnya, fitrahnya. Wa amma nutfatu al-mar'ati fahamra raqiqah faminha al-lahm wad-dam. Adapun cairan maninya wanita itu warnanya kemerahan. Dalam riwayat safra, kekuningan.
raqiqah, dan dia encer. Faminha ad-dam wal lahm. Dari inilah nanti akan jadi cikal bakal apa? Darah dan daging. Makanya suami antum kalau lagi marah sama antum, marah-marah, ini anak semua darah dagingku. Ya. Dari maninya aja memang apa? Jadi calon apa? Darah dan daging. Darah dan daging. Wallahu a'lam bissawab. Nah, fa ini rahmanakumullah yang disebutkan dalam ad-dalail, dalail nubuwah ya, oleh Al-Baihaqi. Nah, kemudian apa kata Yahudi ini? Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Syuf, masuk Islam melalui ilmu yang dibawa Nabi tentang ilmu pengobatan, tentang ilmu kesehatan, tentang ilmu kedokteran yang datang dari Nabi SAW. Nah, juga rahimahumullah, dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bazzar dalam musnad keduanya, juga At-Tabarani dalam Al-Kabir ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ya, dan disebutkan dalam tahqiq Syakir ya, berkata bahwasanya hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Nah, lafadznya bahwasanya kata Abdullah bin Mas'ud, anna Yahudiyan qala ya Muhammad mimma yukhlaqu al-insan. Wahai Muhammad, ya, dari apa manusia itu dicipta? Ya. Kemudian Rasulullah berkata, ya Yahudi, wahai Yahudi, ya, min kullin yukhlaqu min nutfati rajuli. Semua itu diciptakan dari sperma laki-laki. Adapun Nabi Adam dibuat dari tanah. Ya, Hawa juga, tapi keturunannya baru dibuat apa? Khuliqa min ma'in mahin, dicipta dari air yang hina. Dicipta dari air yang hina, ya. Juga Allah berfirman fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya. Wah, ini juga menunjukkan apa? Allah lah yang mencinta ya sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Sesuai dengan kehendak Allah bagaimana Allah menyusunnya. Ya. Disebutkan dari air spermanya laki-laki, wa min nutfatil mar'ah, dan dari air maninya atau ovum ya. Amma nutfatur rajul, adapun cairannya laki-laki ya, itu ghalidhah, minha al-idham wal asab, itu kental ya, darinya itu akan jadi saraf dan tulang. Wa amanutu fatul mar'ati, adapun cairannya wanita itu apa? Raqiqah, itu encer ya. Minha lahm wad dam, dari situlah nanti akan jadi apa? Darah dan daging. Kemudian apa kata Yahudi? Hakadha kana yaqulu min qablik, demikianlah orang-orang sebelum kamu, yaitu para nabi, juga mengucapkan ucapan yang sama ya, ucapan yang sama. Ini yang bisa kita ambil pelajaran. Pertama, sperma tadi sehat nggak sehat tergantung dari apa? Pertama, hormon. Kedua, kekentalan darah. Dan dua ini kembali kepada satu, apa? Pola makan. Ya, pola makan. Nah, makanya sebenarnya rahmatullah, untuk mengatasi kasus mandul sebenarnya bukanlah perkara yang berat. Ya, bukanlah perkara yang berat, perkara yang mudah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Juga demikian, bikin anak dengan izin Allah mudah dan murah. Nah, kalau tahu caranya. Ada yang subhanallah, ya Allah, anak bikin anak candaan, Ustaz. Candaan aja jadi, apalagi kalau beneran. Nah, kayak nempel ATM langsung jadi. Nah, semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rahmatullah, yang berikutnya dilihat dari hadis yang begitu banyak. Setelah kita ketahui masalah sumbernya dua hal, kekentalan darah dan hormon yang kacau, dan dua ini kembali kepada yaitu apa? Makanan. Ya, sebagian orang subhanallah ajib, lama nggak punya anak, sekali punya anak, ini pola makan baru bener. Sekali punya anak, hamil alhamdulillah, tapi divonis janin nggak berkembang. Sebabnya juga sama. Apa sebabnya? Darah masih kental. Ketika darah kental, support ke janin jadi lambat, sehingga janin nggak berkembang. Solusinya apa? Bikin darah encer, hindari makanan terlalu manis dan pekat, dan bersihkan darah. Nah, dengan cara apa? Boleh wanita hamil fasdu, boleh bekap juga boleh. Ya, kalaupun fasdu nggak boleh banyak-banyak, sedikit aja.
Ya, kemudian pola makan bikin darah yang encer, hindari pantangannya makanan yang terlalu manis dan pekat. Ya, ada sebagian masya Allah ibu hamil kena preeklamsi dan eklamsi. Sering hamil, setiap hamil kejang-kejang, harus masuk rumah sakit, lahir harus sesar. Nah, dioperasi dan lain sebagainya. Janin ada yang nggak diselamatkan, nasallahu afiyah. Apa sebabnya? Sama, darah kental. Nah, makanya fal yang duril insanu ila fa'amih. Anda hendaknya lihat makanan yang Anda makan. Mana makanan yang bikin mandul, mana makanan yang bikin subur, mana makanan yang bikin darah kental, mana yang bikin makanan janinnya nggak berkembang, mana yang bikin ibu kena preeklamsi, eklamsi. Perlu dipelajari. Bukan hanya makanan mana halal haram saja, tapi juga perlu dilihat. Terkhusus pada kasus ini, kalau ingin jadi orang yang subur, dikeluarkan atau diriwayatkan Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Anbiya, juga dalam tafsir, ya, dari riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Abdullah bin Salam, boleh Abdullah bin Salam, boleh Abdullah bin Salam. Dulu dia adalah tokoh Yahudi, ya, radhiyallahu an, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Anas bin Malik bahwasanya Abdullah bin Salam atau Abdullah bin Salam ini pernah datang kepada Nabi dan dia bertanya. Kali ini disebutkan siapa Yahudi itu. Ya, di sini disebutkan dalam riwayat ini Abdullah bin Salam atau Abdullah bin Salam. Ma binaz'i al-waladi ila abi, ya. Apa yang bikin anak itu mirip bapaknya? Wa ila ummih, atau mirip ibunya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati naza'al walad ila abi. Kalau yang keluar duluan adalah sperma laki-laki, ya, mendahului wanita, maka apa? Maka anak itu akan mirip apa? Akan menjadi anak itu apa? Mirip bapaknya. Mirip bapaknya. Nah, kemudian wa idza sabaqa, mirip di sini maksudnya apa? Itu jenis kelamin. Nanti akan disebutkan hadis yang lainnya. Mirip yang dimaksudkan di sini bukan apa? Bukan mirip wajahnya, jenis kelamin. Nah, kemudian wa idza sabaqa ma'ul mar'ati, sebaliknya, nuzi'at. Kalau air wanita dulu yang keluar atau wanita ejakulasi duluan, maka apa? Maka jenis kelaminnya adalah perempuan, ya. Akhbarani bidzalika Jibril alaihissalam anifan. Baru saja Jibril mengkabarkan kepadaku. Adzan dulu, setelah adzan kita lanjut. Barakallahu fikum. Sekali lagi tadi, maka penyebab mandul dari dua penyebab ini, ya. Pertama karena kekacauan hormon dan kekentalan darah adalah kembali kepada satu sebab, yaitu pola makan. Pola makannya seperti apa? Antum bisa simak di link YouTube kami, ya, Abdul Ramadhani Official. Cari judul dahsyatnya kombinasi panas dingin atau yang semisalnya. Karena apa? Ini pola makan yang penting. Dari pagi yang terbaik apa, makan siang enaknya apa, malam apa, di atas jam 8, jam 9, ya, apa yang dilakukan atau apa yang nggak boleh dilakukan, ya. Ini perlu diambil sebab, ya. Subhanallah, rata-rata di antara mereka yang lama nggak punya anak, ketika disiplin pola makan 2 bulan, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah hamil. Ya, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun nggak punya anak, ada yang 15 tahun nggak punya anak. Subhanallah, ini cara yang simple, ya. Atau bisa, Afwan bukan promosi, cuma bukan niat jualan juga, ya. Antum bisa dapatkan buku La Tay'as Shifa'uka Qarib, buku karangan yang kami tulis, buku pertama ini, ya. Alhamdulillah sudah banyak yang sukses. Sekarang kita setelah ketemu solusinya ini tadi, kembali satu, pola makan itu penting, ya. Pola makan. Kadang ada yang nampak orang badannya gemuk, ya, kadang hormonnya kacau. Ada yang badannya kurus banget, ini kacau. Ada yang gemuk tapi subur, ya. Ada yang kurus juga subur. Ada yang tubuhnya ideal, ya, tapi dia nggak punya anak. Nah, alhasil 2 sebab ini itu punya andil yang kita sebutkan tadi. Nah, di luar dari sebab non medis dari kasus sihir. Sekarang kita lanjutkan menginginkan atau mengidamkan anak, jenis kelamin dari anak yang Anda inginkan dan mirip siapa.
Tadi sudah kita singgung hadis Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari. Ya. Ketika Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, anak ini mirip siapa atau jenis kelamin apa? Kemudian adapun dua hadis yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan dari hadis Thauban sama-sama diriwayatkan oleh Imam Muslim yang nampaknya ya bagi kita yang nggak punya banyak bekal ilmu, kita melihat hadis ini nampaknya berlawanan, bertentangan. Ternyata enggak. Dijawab oleh para ulama, ahlul hadis, juga ahli tafsir, Al-Qurtubi, ternyata bukan bertentangan, justru bisa digabungkan. Justru bisa digabungkan. Bagaimana hadisnya? Yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, annal mar'ata qalat li Rasulillah, ya, bahwasanya seorang wanita bertanya kepada Rasulullah. Ada yang disebutkan dalam riwayat yang lainnya dari Anas bin Malik riwayat Imam Muslim bahwasanya wanita tersebut adalah Ummu Sulaim, ya. Bertanya kepada Rasulullah, hal taktasil al-mar'atu idah talamat? Apakah wanita itu juga mandi janabah kalau dia mimpi, ya? Wa absaratil ma, dan dia melihat air, bekas air di pakaiannya, ya, dari hasil mimpi tersebut. Faqala Rasulullah, na'am, iya mandi. Ya, iya mandi. Faqalat laha Aisyah, kemudian Aisyah berkata kepada dia, taribat yadak, ya. Taribat yadak, ya. Yaitu apa? Ini ucapan taribat yadak sebenarnya enggak diinginkan kejadian apa yang diucapkan. Itu hanya kalimat orang Arab, ya, yang biasa muncul dari lisannya orang Arab, ya. Faqala Rasulullah, artinya pertanyaan ini udah jelas gitu loh. Ngapain tanya lagi gitu istilahnya. Faqala Rasulullah SAW, da'iha, biarin ya Aisyah, namanya juga orang tanya kan. Nah, wahal yakunu asyibah illa min qibali dzalik. Bukankah asyibah itu mirip-miripan itu dari sisi itu, dari sisi ini. Ini nanti kalau belum paham nanti akan dijelaskan setelahnya. Idza ala, jika ala di sini adalah maksudnya apakah itu as-sabq atau al-kathrah. As-sabq itu dulu-duluan, siapa yang ejakulasi. Atau al-kathrah itu kental-kentalan. Ya. Fa ma'uha ma'ur rajuli asbahal walad akhwaluhu. Ya. Kalau airnya wanita ini ya cepat, artinya apa? Banyak dan kental, lagi dia yang cepat ejakulasi, maka anak itu akan mirip dengan paman dari ibunya. Mirip dengan paman dari ibunya. Wa idza ala ma'ur rajuli ma'aha asbaha a'mamu. Sebaliknya demikian. Sebaliknya mirip, kalau kebalikan dari tadi mirip paman dari bapaknya. Ini hadis Aisyah. Kemudian yang berikutnya hadis dari Thauban. Hadis dari Thauban anna Hibran, bahwasanya ada tokoh ulamanya Yahudi datang kepada Rasulullah SAW. Faqala, jitu as'aluka anil walad. Aku ingin tanya kepadamu tentang al-walad, tentang anak. Faqala, kemudian berkata Rasulullah SAW, ma'ur rajuli abyad wa ma'ul mar'ati asfar. Yaitu maninya laki-laki warnanya putih dan maninya wanita warnanya kuning. Kalau tadi dalam riwayat yang sudah disebutkan tadi, maninya laki-laki itu putih kental. Ya. Kalau maninya wanita tadi apa? Kemerahan, encer. Kalau di sini disebutkan kuning. Ya. Fa idza ijtama'a fa'ala mani ar-rajuli mani al-mar'ah dzakaran biidznillah. Kalau ternyata kalau berkumpul mani laki dan mani wanita berkumpul jadi satu, dan maninya laki-laki lebih dominan dari maninya wanita, maka anak itu akan menjadi anak laki-laki dengan izin Allah. Ya. Dan sebaliknya, wa idza ala manil mar'ati manir rajuli untha biidznillah, sebaliknya akan jadi perempuan. Qala al-yahudi, berkata orang Yahudi ini, laqad saddaqt, kamu juga benar. Hadis ini kayak membingungkan bagi kita, kayak benturan. Kemudian dikumpulkan oleh para ulama, di antaranya Ibnul Arabi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar juga para ulama yang lainnya, ya, juga ahli tafsir seperti Al-Qurtubi.
Kata beliau, la budda min ta'wil. Hadis ini harus ada ta'wil. Bagaimana mengumpulkan hadis ini? Hadis Thauban, ya, kenapa? Li'anal ulu fihi yaqtadi ad-dukurah. Karena ulu di sini ya akan potensi jadi anak laki-laki, wal unuthah, perempuan. Bisa laki, bisa perempuan. Lah gimana? Membingungkan kan? Nah, terus yang laki gimana, perempuan gimana? Wa hadis Aisyah, ya, dan hadisnya Aisyah yaqtadi shibh al-walad akhwaluhu wa amamu. Sedangkan hadis Aisyah itu apa? Mirip anak itu mirip paman dari bapak atau paman dari ibu. Nah, yang ini tadi apa? Dulu-duluan. Nah, ini solusinya, ini yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, juga Al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, ya, tentang dua air tadi. Ya, tentang mani laki, mani wanita, itu ada 4 rumusan. Yang pertama, keluarnya airnya laki-laki yang pertama, yaitu laki-laki ejakulasi duluan. Gambaran yang pertama. Ya, gambaran yang kedua, yaitu wanita yang ejakulasi duluan. Gambaran yang ketiga, ya, yaitu airnya laki-laki keluar duluan dan airnya laki-laki lebih kental. Ya, gambaran yang keempat, ya, airnya wanita keluar duluan atau ejakulasi wanita duluan dan maninya wanita tersebut lebih kental. Dari 4 ini, kemudian apa? Akan menjadi rumusan, ya. Rumusan yang pertama adalah, ya, ini yang perlu difahami, ya. Yang pertama, jika mani keluar duluan, ya, dan maninya laki-laki kental, maka anak tersebut akan mirip dari paman dari bapaknya dan jenis kelaminnya laki-laki. 1. Kedua, kalau mani laki-laki itu keluar duluan alias laki-laki ejakulasi duluan, tetapi mani itu encer, ya, mani itu encer, maka anak ini apa? Dan lebih kental maninya wanita. Maka anak ini akan menjadi anak laki-laki tapi mirip paman dari ibunya. Bisa difahami? Yang ketiga, kalau wanita ejakulasi duluan dan dia lebih kental, maka anak tersebut kemungkinan apa? Perempuan dan mirip paman dari ibunya. Yang berikutnya, kalau wanita ejakulasi duluan tapi dia encer, lebih kental maninya laki-laki, anak berarti apa? Jenis kelamin perempuan mirip dari paman dari bapaknya. Udah bisa dipahami? Ya. Nah, itu ya. Kemudian sekarang prakteknya gimana? Bukan sekarang, prakteknya nanti malam. Belum sholat lagi di masjid, astagfirullah. Nah, prakteknya gimana? Prakteknya nanti malam. Jadi, kalau antum di sini rata-rata masih banyak punya anak perempuan, belum juga punya laki-laki. 3 anak perempuan semua. Sampai ada yang bilang, udah nggak mau, udah capek perempuan terus. Nanti bikin lagi, ya perempuan lagi. Ya mending nggak usah bikin, coba sampai kayak gitu. Jangan. Ini ada caranya nih. Caranya apa? Pertama, kalau Anda punya anak laki-laki, punya anak 3 perempuan misalnya, Anda pengen punya anak laki-laki. Triknya, ya, berarti apa? Istri jangan disuruh ejakulasi dulu, sabar dulu. Biar aku dulu, Dek, gitu ya. Aku dulu, Dek. Itu cara yang pertama, sesuai dengan kesimpulan para ulama tadi. Berarti selama istri belum positif hamil, saat itu diserang bertubi-tubi apa? Laki duluan sampai dia positif hamil. Ya, terus antum harus semangat nih. Pertama, ketika apa? Jangan sering hubungan intim. Hubungan intim ketika sedang memuncak-muncaknya, otak sudah panas, syahwat memuncak, ya. Ini baru chatting istri. Tolong amankan anak-anak. Ya. Nanti malam ada serangan besar-besaran. Siapkan wewangian, kamar kalau bisa remeng-remeng aja. Nah, jadi disiapin betul. Ya, istri siapin, laki-laki siapin. Saat ketika betul-betul keinginan memuncak, saat itulah sperma sangat kental.
Nah, kemudian dijelaskan Ibnu Qayyim, kalau bisa sejam sebelum hubungan intim minum apa? Kalau bahasa Arab Badu namanya fukhtoh, serbuk kurma. Serbuk kurma, ambil 1 sendok teh, campur sama madu 1 sendok, minum sejam sebelumnya. Nah, maka apa? Tadi dilakukan apa? Pertama, kalau pengen punya anak laki-laki, biarkan laki-laki ejakulasi dulu setiap hubungan intim sampai positif hamil. Bisa difahami? Oke. Kedua, cara ini nggak disebutin dalam hadis tadi. Dan ini sudah teruji coba. Ya, bahkan telah diuji coba oleh teman-teman kami dari kalangan dokter. Permisi ya, karmakumullah. Ini yang susah orang-orang joker ya, jomblo kering atau Jonas jomblo ngenes ini. Cepat nikah aja dah. Nah, wa subhanallah. Cara yang berikutnya, kalau ingin dapat laki-laki, selain laki-laki duluan sampai istri hamil, betul-betul hamil, kedua cara berikutnya apa? Permisi. Permisi akramallah. Innallaha la yastahi minal haq. Allah enggak malu untuk menyampaikan al-haq. Allah berfirman, Nabi bersabda. Ya, apa? Cari posisi yang paling dalam. Jangan tanya bagaimana. Ya. Enggak usah lihat Google, enggak usah lihat apa. Udah itu fitrah dah. Nah, cari posisi yang paling dalam. Kenapa? Biar cepat menembus dan cepat sampai. Nah, nggak usah tanya. As-su'al anil kaif bid'ah. Pertanyaan anil kaif itu bid'ah. Nah, kaif berikutnya. Anak sebenarnya nggak seneng menyampaikan kayak gini. Bukan nggak hobi, anak nggak seneng. Tapi karena ilmu gimana? Kadang orang pingin ya. Kadang tanya apa hukumnya ya, kemaluan laki, kemaluan wanita, terus itu nggak seneng hasilnya. Tapi apa? Kadang ilmu dan apa? Al-haq ya, hakku untuk disampaikan ya. Wah, subhanallah, ini ilmu ya. Kemudian berikutnya, kalau pingin mirip siapa? Kalau pingin mirip siapa berarti apa? Kalau pingin mirip anaknya tadi laki-laki sudah dijelasin caranya kayak apa sampai dia hamil. Wanitanya jangan ejak dulu ya. Wanitanya jangan sampai ejak dulu ya. Biarkan dia pasif dulu. Biarkan laki-laki nyerang. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau pingin laki-laki mirip sama bapaknya, berarti bapaknya harus kental. Berarti apa? Bapaknya harus konsumsi makan minuman yang mengentalkan sperma. Seperti apa? Seperti daging segar, ikan segar, seperti telur, ya, seperti diantaranya serbuk kurma, buah zuriat. Ini dikonsumsi untuk mengentalkan sperma. Nah, ya, ini rahimakumullah jami'an. Kalau sebaliknya bagaimana? Tinggal ngembalikin. Kalau punya anak laki-laki semua 3, pingin anak perempuan. Ah, siapa yang bisa jawab? Nah, antum, bismillah. Antum. Kalau pengen antum, misal punya anak laki-laki 3, pengen perempuan sekarang. Yang pertama, perempuan duluan. Ingat, perempuan bisa ejakulasi sampai 30 kali kuat. Tapi kalau laki-laki sekali sudah. Nah, perempuan bisa kuat. Waktu itu anak punya teman di Hadramaut, dia imam masjid. Ya. Juga dia nelayan, Masya Allah. Hobinya makan makanan yang fresh, ikan yang fresh. Nggak mau ikan yang sudah masuk kulkas, nggak mau. Kenapa? Diyakini mengentalkan sperma. Tanya, punya obat nggak? Syahwat, kata dia. Mutlaq syaukah, katanya. Kenapa? Ente lemes. Ente ejakulasi dini. La, wallah, katanya. Enggak, demi Allah, aku nggak lemes. Cuma istriku semalam minta 8 kali, katanya. Wah, ini kayak gini, kalau antum kayak gini, udah ya, kita berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah. Berjumpa karena akad nikah, kita berpisah karena aku mengecewakan dirimu. Ya. Kalau antum nikah kayak mereka untuk sama mereka, udah nggak sekufu, udah nggak level, nggak usah ngayal, ya, udah nggak usah ngayal poligami, 1 kelepek-kelepek, udah. Nah, ini rahmatullah jami'an. Nah, ini berarti kalah. Nah, ini nampak ini kalah. Baik. Kalau perempuan tadi pertama, perempuan yang ejakulasi dulu. Berarti laki-laki harus sabar. Biarkan dia ejakulasi dulu, laki-laki jangan sampai keluar. Ya. Nah, laki-laki biar sperma ketemu setelah dia kelepek-kelepek, ya.
sudah nyerah, udah selesai ejakulasi, baru laki-laki. Itu pun cari posisi yang bukan dalam. Ya, kalau pengen punya anak perempuan mirip sama ibunya, caranya berarti apa tadi? Biar mirip sama ibunya, caranya apa? Dikasih resep-resep untuk bikin kental. Tuh. Ya. Ini caranya rahimahumullah jami'an. Simpel, ini cara yang simpel aja. Untuk yang lain-lain nggak usah dibahas. Kasus waria, gimana prosesnya, ya punya anak, kemaluannya 2, gimana. Ini termasuk keunikan-keunikan yang perlu dibahas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insya Allah itu ada yang lainnya yang perlu dipertanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Anak dia sudah ngebayang anak ini dokter Boyke. Nah, antum lihat kalau orang lemah syahwat atau punya syahwat tapi syahwatnya tidak kuat, berarti kira-kira butuh pemanas atau pendingin? Pemanas, sudah simpel. Pemanas berarti apa? Cari resep-resep pemanas seperti apa? Cabai Jawa, habatus sauda, perocang, ya, madu, jahe, ginseng. Ini semua panas semua. Ya. Bisa untuk apa? Nambah kekuatan Anda. Termasuk subhanallah ajib ya. Seorang salaf pernah mengajarkan doa ketika hubungan intim. Ini bukan dari sunnah, tapi mereka mengajarkan doa. Ya, Allahumma qawwi dzakari fa innahu aslah li wa li zaujati. Ya Allah, kuatkanlah dzakar saya karena yang demikian lebih bermaslahat untuk saya dan istri saya. Doa juga penting, doa. Nah, doa ini juga penting. Antum berdoa, baca bismillah, ya. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Biar antum dimudahin, biar enggak cepat kelepek-kelepek. Ya. Biar setan juga enggak datangin istri antum, enggak berhubungan intim, ya, merasakan nikmatnya antum dengan istri antum. Ya. Kemudian apa? Doa ini juga gitu, ambil sebab. Ya. Allahumma qawwi dzakari fa innahu aslahu li wa li zaujati. Nah, juga penting ambil sebab. Ambil sebab juga diantaranya apa? Kalau pengen hubungan intim yang mantap, jangan capek-capek siangnya. Dan hubungan intim yang paling baik itu di malam hari. Kenapa di malam hari? Pertama, anak-anak pada tidur, yang sudah punya anak. Ya. Tetangga-tetangga sudah gangguan-gangguan sudah nggak ada, tenang. Sehingga apa? Mindsetnya udah zen. Coba antum ada suara orang jalan, ada HP telepon, lagi konsen-konsen, buyar udah letoy lagi nanti. Masalah ya. Nah, itu penting dikondisikan. Ya. Sebab-sebab perlu diambil. Kemudian apa? Tidur qailulah penting. Qailulah di siang hari, qailulah istirahat ataupun tidur. Itu penting. Biar malamnya kuat hubungan intim juga kuat sholat malam. Dan subhanallah hubungan intim yang paling bagus di awal malam. Jangan ketika ngejak istri, ayo dek hubungan intim sebentar mas, me time. Lihat FB, IG sampai jam 11. Ayo deh mas sekarang hubungan intim. Capek aku mas, aku pasif aja. Ya kan, nggak memuaskan. Jangan salahkan suami kalau dia cari ranjang lain. Kenapa? Karena Anda nggak memuaskan pasangan Anda. Itu penting. Ya, kondisi fisik juga, makanan juga tentukan. Ketika mau hubungan intim, jangan makan sampai kenyang. Makanya makan, para sahabat biasa makan itu sebelum maghrib. Ya, mau maghrib antara isya, silakan sah-sah saja. Kita nggak bisa menisbatkan sunnah. Ya, hubungan intim paling bagus apa? Ketika perut nggak terlalu kenyang. Kalau perut terlalu kenyang, pembuluh darah terkonsentrasi di alat pencernaan. Ketika lagi hubungan intim, sudah sibuk ke alat pencernaan, dipecah konsentrasinya ke alat vital. Jadi nggak maksimal. Terpecah dua konsentrasi. Ya, pencernaan sama alat vital. Jadi nggak maksimal. Ya, ini nggak dianjurin. Kemudian setelah hubungan intim juga gitu, jangan langsung minum, jangan langsung makan, juga jangan langsung mandi janabah. Kenapa? Tubuh lagi panas-panasnya. Ya, kalau mau hubungan intim diulang lagi, cuci dulu kemaluannya. Nah, kalau mendatang pasangan yang lainnya, pos 1, pos 2, pos 3, paling afdal cuci kemaluannya, mandi. Rasulullah pernah mendatangi istrinya, kadang 9 istri 1 kali mandi, kadang 9 istri 9 kali mandi. Nah,
Ini rahmanakumullah jami'an. Antum semalam mendatangi satu istri antum berapa kali? Iya kan? Paling malam pertama aja 3 kali, 5 kali. Ya, setelah lama udah nggak bisa, sebulan bisa dihitung. Nah, rahmanakumullah jami'an, nih penting, pupuk cinta Anda. Keluar dari rumah mau ke masjid, cium tuh istri. Ini yang suka dilupakan oleh kaum muslimin. Cium istri Anda, ya. Mau nyium istri, siwakan dulu, bukan bau terasi, bau apa nyium istri. Nah, ini rahmanakumullah. Kemudian apa? Mengambil sebab, ya, sebab di antara tadi jangan terlalu capek dulu, juga dalam keadaan stres. Orang stres ternyata sperma bikin nggak sehat. Ada orang mandul karena stres. Ya, kenapa? Stres bikin darah kental. Ini tadi darah panas lembab. Jadinya apa? Banyak hilang kelembapan, kental. Jadi apa? Dipasok ke alat vital sudah lemes. Ginjal lemah karena banyak stres. Sehingga api ke alat vital juga lemah. Nah, pertama, permisi, letoy, lemes. Kedua, sperma pun gak sehat. Makanya kalau stres, udah hilangkan stres, move on dari stres, move on dari sedih. Ya, sehat makanan, sehat juga jiwa, itu penting. Disebutkan dalam riwayat dikeluarkan oleh Ibnu Sunni dari Muhammad bin Abdul Hakam, dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah berkata, istamta'a Ibnu Jurayj bi 70 imra'atan. Ibnu Jurayj merasakan nikmatnya wanita, istri apa? 70 istri. 70 istri. Karena saking kuatnya syahwatnya, sampai udah banyak wanita kelepek-kelepek gak kuat dah. Nikah cerai, ya. Yang resminya 4. Ini 70 kebayang. Ya. Kana yahtakin bi auqiyah syirij lil wata. Dia apa? Dia sering apa? Menjaga menggunakan apa? Dihn simsim, minyak wijen. Minyak wijen. Ya, ini juga nguatin syahwat. Ya. Rasulullah SAW mendatangi istrinya dalam semalam 9 istrinya. Nabi Sulaiman mendatangi istrinya dalam semalam 100 istri. Nah, antum semalam berapa kali? Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Nah, itu saja sepertinya kajian kita malam ini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan, sudah jam 8, Masya Allah. Kasihan jamaah nunggu yang gak pengen kajian kayak gini, jadi nunggu jadinya. Nah, ada pertanyaan? Mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya. Nah, orang yang rider, biker, apakah juga mengganggu kesuburan? Pengaruh juga. Pengaruh kesuburan juga pengaruh kejantanan. Kalau keseringan duduk, ya rider sering duduk, ini tulang ekor gini. Ini tulang ekor. Ketika sering duduk, jadinya tulang ekor kayak gini. Ini bisa menimbulkan prostat, bisa ambeien, termasuk apa? Sperma bisa nggak sehat. Apalagi yang ditunggangi motor-motor apa? Eropa 800 cc, 100 cc. Bukan hanya posisi duduknya, mesinnya yang panas bikin sperma gosong. Naik sampai ke paha. Ya, sperma itu ada batasannya. Berapa panasnya dari tubuh. Ya, kalau melebihi sekian lipatnya panas tubuh, maka sperma bisa mati, nggak sehat. Nah, barakallahu fik. Makanya penting jadi biker diimbangi juga olahraga, pola makan. Sudah biker makannya ngaco, safar ke sana diundang, makan, ya. Safar ke sana makan lagi. Jadi makan sehari bisa 5 kali, berapa kali gitu kan? Masih makan terus, makan tidur capek, udah subhanallah. Jadinya perutnya apa? Buncit jadinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah. Saudara apa ini? Saudara seiman, saudara seadik? Maksudnya nikah kakak adik? Oh, family semua pada nggak punya anak? Barakallahu fiik. Subhanallah, ya. Kadang kami dapati
Mereka lama nggak punya anak, diantaranya apa? Bisa jadi bapak ibunya memberikan asupan makanan dari makanan yang haram. Seperti uang riba. Anaknya terus dicekokin dengan makanan haram. Dari istrinya, masuk ke mulut istrinya, dia sebagai janin, lahir susunya dari penghasilan uang riba. Ini riba, subhanallah, ternyata nggak berkah. Ya, ternyata nggak berkah. Ini sebab ma'nawi. Sebab ma'nawi. Dan makanya kadang kalau nikah juga kadang perlu kita lihat, ta'aruf itu penting. Yang diketahui ta'aruf, nador terus. Ya, nggak jadi-jadi lagi. Ya, jadi kunyahnya Abu Nador. Nah, ta'aruf itu penting. Ya, perlu apa? Dikumpulin data. Di antara data apa? Data nih, lihat nih. Bapak ibunya termasuk keturunan yang banyak anak enggak? Itu penting. Permisi ya. Kadang mereka menganjurkan permisi. Lihat panggulnya, lebar enggak? Karena menentukan kesuburan. Panggul lebar, selain dari jalur rahim yang lebar, enggak sempit, juga pengaruh dengan kesuburan. Makanya ta'aruf itu penting dilihat. Ya, pekerjaan bapak ibunya juga perlu dilihat. Halal apa haram? Ya, perlu dilihat. Kemudian dari sisi fisiknya juga perlu dilihat. Nah, jikalau sebabnya karena perkara maknawi, karena uang haram yang dimakan, ya, nggak harus riba, tapi ada uang haram dari bisnis haram dia. Tipu menipu pencaharian bapaknya, ini juga pengaruh. Ya. Atau sebab dari terkait dengan keturunan subur nggak subur, itu penting juga. Nah, maka jikalau ada kemungkinan seperti itu, ya, juga kadang ada dari sisi pikiran, tarbiyah dari bapak ibunya yang mendidik untuk apa? Didik untuk nggak punya banyak anak, cukup satu aja, cukup dua. Itu juga jadi apa? Cuci otak bagi anak-anaknya. Ya, apalagi zaman sekarang, subhanallah, aku mau nikah sama kamu tapi punya satu syarat. Apa syaratnya? Child free. Gak pengen punya anak. Nah, terus gimana hubungan kita? Cukup pelihara boneka saja. Boneka gaib yang kalau malam bisa mukul pembantunya, ART-nya. Nah, ini rahimahumullah jami'an, ya. Kalau memang sebabnya memang hormon, ya, dan darah, insya Allah bisa tetap diperbaiki dengan makanan. Tapi kalau sebabnya maknawi, ya dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang juga bisa jadi karena sihir. Ya, bahkan disihir turun temurun, subhanallah. Ini ajib. Ada juga kadang kakek neneknya pakai jin khodam. Ternyata yang diserang cucu-cucunya. Ya, jika sebabnya itu ya harus diruqyah sampai sembuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Allah barik fik. Cukup insyaallah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah jadikan kita punya anak banyak, ya, banyak rezeki, dan Allah jadikan kita, ya, bapak-bapak yang menjadi suri tauladan bagi anak kita, dan anak kita jadikan anak-anak yang saleh, salehat, dijauhkan dari segala wujud kemaksiatan, dijauhkan dari segala wujud kemaksiatan. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Alafu minkum, jika ada kesalahan dari apa yang saya ucapkan atau ada yang tidak pantas saya ucapkan, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Sebaik-baik orang yang bersalah dan bertobat kepada Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.